Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Jenazah yang ditemukan di pinggir jalan raya Merauke adalah mahasiswa. Kriminalitas meningkat, polisi jamin bisa kendalikan dan berikan rasa aman pada warga Merauke. Tangani kelaparan di Kabupaten Puncak, Wapres akan berkantor di Papua selama 1 minggu. Mayat yang ditemukan tergeletak di Jalan Transito Merauke, Papua Selatan bernama Bonifasius Doging. Keluarga serta kerabat yang mendatangi kamar mayat RSUD Merauke memastikan Bonifasius adalah anggota keluarga mereka. Ia berusia 29 tahun dan berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Merauke. Menurut keluarga, Bonifasius tidak terlihat sejak 4 bulan lalu. Ia diduga menenggak miras hingga malam hari dan pada esok harinya ia ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir jalan. Korban ini merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Merauke. Menurut keterangan dari pihak keluarga sendiri bahwa korban ini agak mengalami gangguan jiwa sekitar 4 bulan terakhir. Jadi keterangan dari pihak keluarga sebelum korban ditemukan meninggal dunia, korban telah mengkonsumsi narkoba atau alkohol dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Korban juga tidak dikenal oleh masyarakat di sekitar situ, namun berkat alat dari Inapis Polres Merauke kita bisa menemukan identitas. Sebelumnya, Selasa lalu, warga Jalan Transito dikejutkan penemuan mayat seorang pria menggunakan helm serta ditemukan botol miras di sekitar tubuhnya. Mayat kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum agar diketahui penyebab kematiannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke meminta keterangan 3 orang saksi terkait temuan bayi di tempat pembuangan sampah Bokem. Ketiga saksi adalah sopir pengangkut sampah, petugas kebersihan, dan seorang mahasiswa yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian. Personel Reskrim Polres Merauke Ibda Sewang menduga bayi dibuang pelaku di sekitar rumahnya, lalu diangkut petugas sampah yang tidak mengetahui ada mayat bayi terbawa bersama sampah hingga ke tempat pembuangan akhir. Saksi sementara kita yang sudah sementara kita ambil keterangannya itu ada 3 saksi atas nama inisial IR itu sebagai sopir truk yang memuat sampah, dengan saksi HI sebagai dia kesehariannya mahasiswa. Terus ada satu lagi yaitu bernama identitasnya inisial OW. Dia jadi saksi ini kita baru ambil keterangannya. Kalau untuk tesnya sendiri masih lidik. Ya. Nah, jadi areal operasinya trek ini sekitar Kelurahan Mandala. Ya. Menurut pengakuan petugas sampah, ia mengambil sampah di Kelurahan Mandala hingga ke Jalan Prajurit. Saat ini mayat bayi masih berada di RSUD Merauke dan di kepala bayi terdapat luka memar yang diduga bekas terkena benturan benda keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke meminta warga tetap tenang terkait dengan meningkatnya kriminalitas akhir-akhir ini. Warga diminta tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak usah khawatir, khususnya pada malam hari karena polisi dan tentara saat ini rutin berpatroli
untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan membenarkan akhir-akhir ini terjadi sejumlah tindak kriminal yang dilakukan pihak tertentu. Sandi mengatakan pihaknya sudah meringkus sejumlah pelaku kejahatan dan memprosesnya secara hukum. Kami di Kabupaten Merauke, seperti yang di awal saya datang, bahwa Kabupaten Merauke ini Indonesia mini. Saya tidak bisa membatasi daripada aktivitas masyarakat. Tidak bisa. Kami ada, Polri ada, teman-teman dari TNI ada. Ya, jadi ini Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan bukan beda dengan di wilayah pegunungan, ya, beda. Saya tidak bisa membatasi kegiatan masyarakat karena kita di sini Indonesia mini sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi harapan saya besar memang Kabupaten Merauke ini maju sama dengan provinsi yang lain. Tidak seperti kita katakan bahwa Kabupaten Merauke ini mencekam dan segala macam. Tidak, kami ada, Polri dan TNI ada di. Kapolres Merauke meminta warga juga menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor ke polisi bila ada yang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berencana pada tanggal 4 September mendatang berkantor di Tanah Papua. Wapres juga akan membawa sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Polhukam, Menteri Koperasi, Menteri PUPR, Menteri Investasi, dan Panglima TNI. Kegiatan Wapres di Tanah Papua untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, salah satunya penanganan kelaparan di Puncak. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Derek Hegemur menyambut baik kunjungan Wakil Presiden yang bakal berkantor di Papua. Ia mengatakan pemerintah daerah sudah menyiapkan gedung keuangan negara agar Wapres bisa bekerja dengan baik. Pemerintah memang sejak awal dalam kerangka Badan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua BP3 OKP, Wapres dari Eksposisio menjadi pimpinan itu, dan secara nasional artinya pimpinan pemerintah, beliau akan secara pimpinan lembaga BP3 OKP, pasti beliau ada di Papua. Papua ini maksudnya lembaga ini tuh Papua, ya Papua Induk, Papua, kita 6 provinsi, dan kemudian akan berkantor untuk yang telah disiapkan oleh pemerintah di gedung, kita sebut gedung keuangan ini. Ya, itu pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan senang tuh. Ini kita punya Bapak Wapres mau langsung datang berkantor, tentu kita berharap BP3 OKP ini kan dia menjadi lembaga atau badan yang dapat mengkoordinasikan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Papua. Tahun lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3 OKP di Jayapura, Papua. Badan ini akan mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua serta untuk mewujudkan masyarakat Papua yang sejahtera dan maju. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ujian praktik mengambil surat izin mengemudi atau SIM dengan sirkuit terbukti lebih mudah dan efektif. Sejak diluncurkan 7 Agustus lalu, Polres Mimika sudah menerima 10 pemohon SIM C dan sebagian besar lulus saat ujian praktik lintasan dengan model baru, yakni berbentuk huruf S. Lintasan model baru memang lebih lebar sehingga mudah bagi pemohon untuk melintasinya. Selain uji praktik lapangan, Satlantas Polres Mimika juga tetap menerapkan ujian teori menggunakan komputer. Terkait dengan sirkuit atau tempat tes praktek uji SIM itu betul-betul ada perubahan. Minggu kemarin itu 10 pemohon, dari 10 pemohon itu cuma 2 yang tidak lulus. Dibandingkan sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya itu terbalik. Mungkin yang lulus cuma 2, yang lulus 8. Memang karena
Di samping sirkuitnya juga sudah lebar dan sangat mudah. Tidak terlalu dibanding dulu itu agak lapar, siksa. Jadi begini, kita mencari jalan terbaik untuk pemohon. Pemohon ini kan rata-rata orang bekerja. Kami tidak mau membebani mereka. Karena mereka menawarkan, Pak, bisakah tidak kami tes di hari-hari libur? Kami ikuti maunya dia. Kalau mau hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Sabtu ya, itu untuk teori ya. Iya, itu wajib. Karena tidak bisa praktek kalau tidak lulus teori. Harus lulus teori dulu baru ke praktek. Kalau rata-rata dalam sehari itu bisa sampai 30-50 pemohon. Sebagian besar pemohon SIM C di Polres Mimika berstatus karyawan sehingga bisa menyesuaikan dengan jam kerja pemohon. Sudah hampir sebulan, sistem ujian praktik mengambil SIM C diberlakukan di seluruh Indonesia. Sejauh ini belum ada keluhan, malahan masyarakat menyambut baik karena lebih mudah, sehingga warga terdorong ingin segera memiliki SIM C. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bawaslu Papua Selatan Rabu kemarin menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Bawaslu dari Bovendigul, Asmat, dan Bawaslu MAPI. Rapat koordinasi untuk membahas langkah antisipasi untuk menghadapi gugatan para bacalek baik dari DPD Pusat dan Pemprov Papua Selatan. Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman mengatakan pengumuman daftar caleg sementara pada tanggal 18 Agustus lalu tentu akan menuai protes dari bacalek yang namanya tidak masuk dalam daftar calon sementara. Sengketa apa yang paling dominan nantinya akan ditemui oleh Bawaslu ini? Yang kita antisipasi potensi sengketa ini adalah bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 kemarin KPU telah menetapkan daftar calon sementara anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. Oleh sebab itu ada beberapa bakal calon yang dinyatakan TMS, sehingga pada hari ini kami mengantisipasi hal tersebut jangan sampai memang ada aduan dari partai politik maupun perseorangan di dalam pelaksanaan tahapan penetapan calon daftar sementara ini. Sesuai tahapan pemilu 2024, KPU telah mengumumkan daftar calon sementara pemilu Provinsi Papua Selatan dan bacalek diberi kesempatan selama sepekan untuk mengajukan gugatan bila tidak puas dengan keputusan KPU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sabar dan tekun, dua prinsip ini yang dipegang Nedi Muniaga ketika menjalankan usaha kedai pisang goreng dan sosis bakar di Jalan Budi Utomo, Timika. Usaha yang dibangunnya selama 3 tahun membuahkan hasil yang lumayan besar. Ia mengatakan bisa meraup omset kotor 1 juta rupiah per hari dari berjualan pisang goreng dan sosis bakar. Nedi bersama putrinya mulai membuka kedai sejak pukul 3:30 sore hingga 9 malam. Dan sudah banyak pembeli menjadi pelanggan setia karena menu yang ditawarkan sesuai dengan lidah mereka. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah harga pisang dan sosis yang tidak terlalu mahal, yakni Rp20.000 per porsi. Nedi juga kreatif, sosis dibuat sedemikian rupa sehingga mirip hotdog dan dijual Rp25.000 per porsi. 1 juta. Yang dibuang itu kalau roti ini dibeli. Roti dibeli, kalau sosis kita beli. Yang daging aja, daging burger dengan ayam itu yang kita beli. Peminatnya tinggi juga ya? Peminatnya tinggi. Puji Tuhan. Ya. Mulai dikenal. Seberapa lama menjual? Sudah hampir setahun. Oh, setahun. Di sini ada pancake, ada hotdog ini. Kemudian ini ada burger ada daging sapi, daging ayam, ada itu telur. Untuk kisaran harga? Kalau ini 25, kalau daging sapi 30, daging ayam 25, daging telur 15. Awalnya, Nedi harus mengeluarkan modal 20 juta rupiah untuk membangun usaha kedainya ini. Biaya paling besar menurutnya adalah membuat kontainer mini tempat berjualan. Kembali lagi ke prinsip awal,
modal saja tidak cukup, namun dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Terbukti selama 3 tahun, Nedi bisa dikatakan berhasil dan berpenghasilan mandiri. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Inilah kondisi Pulau Fani, pulau terluar di distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pulau ini dijaga ketat pasukan marinir Pasmar III dan Pos Angkatan Laut karena berbatasan langsung dengan negara Palau. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad mendatangi pulau ini untuk memberikan semangat serta melihat langsung kehidupan sehari-hari prajurit, mulai dari dapur tempat memasak hingga bangunan pos. Kehadiran marinir di pulau ini sangat penting dan strategis, namun sangat disayangkan fasilitas pendukung para prajurit sangat kurang memadai. Karena Provinsi Papua Barat Daya ini berada pada daerah geostrategis, langsung berbatasan dengan Kepulauan Palau. Sehingga tadi kita melihat kondisi teman-teman yang melakukan tugas pengamanan di sini, ya kami berharap ke depan pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kemudian terkait dengan wilayah ini, jangan kita lihat karena ini kecil, tetapi potensi sumber daya laut yang ada di sini cukup besar. Sehingga ke depan mungkin pengamanannya lebih diperketat. Kemudian yang berikut adalah harus dibangun semacam, diusulkan untuk dibangun atau dibentuk badan perbatasan untuk antar negara ya, badan perbatasan harus ada di sini supaya wilayah ini harus dijaga. Sehingga ya kita hari ini bicara NKRI harga mati, tetapi kalau kita tidak melakukan pengamanan terhadap wilayah-wilayah perbatasan, apalagi pulau-pulau terluar kita, tentunya juga ini akan menjadi ancaman. Prajurit sehari-hari hidup dalam kondisi sangat minim dan sederhana. Tidak ada jaringan listrik di pulau ini, begitu juga sinyal telepon dan internet yang sangat terbatas. Sehingga jangan berharap mereka bisa setiap saat bisa kontak dengan keluarga atau anak dan istri. Yang kami alami di sini buat Satgas Marin sendiri, buat pengamanan di sini itu, kami di sini melaksanakan patroli juga setiap 3 hari sekali kami melaksanakan patroli, baik jalan kaki keliling pulau maupun motor-motor yang sudah disediakan. Jadi kalau sementara di situasi di sekitar Pulau Fani sini aman terkendali dari berbagai ancaman ini dan daerah itu sendiri buat nelayan-nelayan yang mungkin datang mencari ikan dengan cara yang tidak pantas. Jadi sementara di sini kalau kendala di sini lumayan banyak kendala. Satu, jadi kita transportasi kita jauh dari kabupaten, karena di sini saja untuk kapal kami 2 minggu sekali bermasuk di sini. Itu pun tergantung cuaca, adanya kurang bersahabat berarti bisa sampai 1 bulan di sini. Transportasi kita di sini air, kita terkendala air karena di sini beda air bersih, tapi mengandalkan hujan di sini. Jadi pada saat hujan kami mengandalkan air. Walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, para prajurit TNI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab siang dan malam menjaga wilayah perbatasan negara. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Warga kawasan Sidomulyo Kuprik, Merauke mempunyai cara tersendiri untuk merayakan HUT kemerdekaan. Mereka menggelar lomba lari di lumpur di tengah persawahan. Lomba ini tentu memancing gelak tawa penonton yang melihat peserta jatuh bangun dan berjuang untuk mencapai garis finish. Lari di atas lumpur tentu tidak mudah, apalagi lumpur tebal, sehingga kaki sulit diangkat. Lomba ini baru pertama kali digelar dan menarik banyak peserta. Tidak kurang 80 orang mendaftar untuk mengikuti lomba lari di lumpur. Ya, sengaja kita membuat lomba ini, sengaja kita mencari perlombaan yang unik-unik, yaitu berlari, kemudian kecebur di lumpur-lumpur. Jumlah pesertanya sekitar 80 orang. Nah, kalau untuk warga sendiri yang menonton ini cukup banyak ya? Iya,
banyak sekali. Cukup kan. banyak. Nah ini dalam rangka apa ini? 17-an juga? Ya, turut memeriahkan 17 Agustus. Panitia berencana akan menggelar rutin lomba ini karena menjadi salah satu sarana hiburan bagi warga Sidomulyo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.